Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat kurikulum. Yang kedua, kita akan membahas tentang landasan kurikulum. Ketiga, prinsip kurikulum. Keempat, perbedaan dan perubahan kurikulum. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang faktor-faktor perubahan kurikulum. Nah, teman-teman, mengapa sih kurikulum selalu berubah? Perlu diketahui bahwasanya di Indonesia itu telah mengalami perubahan kurikulum selama 11 kali. Adapun alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena perkembangan zaman dan teknologi. Yang kedua, karena kebutuhan kompetensi yang berbeda. Dan yang ketiga, evaluasi dan perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Tentu saja, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang hakikat kurikulum. Nah, kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelarian, dan kurir yang berarti tempat terpacu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya kurikulum adalah rencana dan peraturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kemudian di sini juga terdapat 4 fungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai proses kognitif. Yang kedua, kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Ketiga, kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, kurikulum sebagai program akademik. Kita akan membahas tentang 3 landasan dalam kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan filosofis. Nah, di sini landasan filosofis nantinya akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, ada landasan psikologis, yaitu landasan yang membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga dan terakhir ada landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK), yaitu mengidentifikasikan landasan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas 5 prinsip dalam kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus berprinsip relevansi. Bahwasanya di sini relevansi ini mencakup aspek internal, yaitu berupa komponen kurikulum, dan eksternal seperti psikologis, sosiologis, dan epistemologis. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Bahwasanya kurikulum ini dapat disesuaikan dengan kondisi tempat, waktu, serta kemampuan siswa. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yaitu bahwasanya kurikulum ini harus memiliki kesinambungan antara jenjang pendidikan dan antar mata pelajaran. Dan prinsip keempat, ada prinsip efisiensi, yaitu kurikulum harus dirancang dengan optimal agar sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas ini adalah kurikulum harus memastikan bahwasanya pembelajaran berjalan secara optimal dengan mempertimbangkan efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Kita akan membahas perubahan kurikulum masa Orde Lama, yaitu kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini sering kita sebut sebagai Rejana Pelajaran 1947. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum ini berorientasi pada semangat kebangsaan. Kedua, masih dipengaruhi oleh budaya Belanda. Dan yang ketiga, fokus pada pembentukan karakter siswa. Kemudian ada kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini juga perbaikan dari kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan Rejana Pelajaran. Ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mata pelajaran lebih terperinci. Yang kedua, pembelajaran mulai menerapkan pendekatan aktif. Dan yang ketiga, guru memiliki kebebasan lebih dalam mengajar. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Nah, kurikulum ini
dikenal dengan konsep Pancawardhana atau 5 aspek pengembangan siswa, yaitu meliputi moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama berbasis Pancawardhana atau 5 aspek pengembangan siswa. Kedua, menekankan pada keterampilan dasar, dan yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk kehidupan mereka. Kehidupan yang praktis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan kurikulum pada masa Orde Baru. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurikulum 1968 atau sering kita sebut dengan konsep Pancawardhana dengan lebih fokus pada pendidikan Pancasila dan pembangunan nasional. Adapun kurikulum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada pendidikan Pancasila. Yang kedua, mata pelajaran lebih sistematis dan lebih terpadu. Dan yang ketiga, berorientasi pada pembangunan nasional. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan instruksional khusus atau sering disebut dengan TIK yang membuat pembelajaran lebih sistematis dan berorientasi pada hasil. Nah, di sini kurikulum 1975 memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, pembelajaran lebih sistematis dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga, guru harus menyusun rencana pembelajaran secara rinci. Kemudian ada kurikulum 1984. Kurikulum ini biasa disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Adapun di sini guru berperan sebagai fasilitator dan pembelajaran lebih menekankan pada keterampilan berpikir serta pemecahan masalah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan CBSA, yang kedua guru sebagai fasilitator, dan ketiga menggunakan pendekatan keterampilan proses. Selanjutnya ada kurikulum 1994, di mana kurikulum ini adalah kombinasi dari kurikulum CBSA dan fokusnya pada penguasaan materi. Di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kombinasi antara CBSA. Kedua, pembelajaran berbasis mata pelajaran yang lebih banyak materi. Yang ketiga, dikeluhkan karena membebani siswa karena banyak tugas dan hafalan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang perubahan kurikulum masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurikulum 2004 atau sering disebut dengan KBK. Nah, di sini kurikulum ini mengubah pendekatan dari sekedar hafalan menuju berbagai pelajaran berbasis kompetensi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, berbasis kompetensi bukan sekedar hafalan. Yang kedua, mendorong pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, menggunakan penilaian berbasis portofolio. Ada kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini memberi kebebasan kepada kepala sekolah untuk menyusun kurikulum mereka sendiri berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki kebebasan menyusun kurikulum. Yang kedua, berbasis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ketiga, guru lebih fleksibel dalam mengembangkan metode pembelajaran. 13 atau K13 adalah kurikulum yang menekankan pada pendekatan saintifik, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, mengutamakan pada pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis tematik di jenjang SD. Dan yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan suatu kurikulum di mana siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat mereka. Kurikulum ini juga berbasis proyek melalui profil pelajar Pancasila atau sering kita kenal sebagai P5. Adapun ciri-ciri kurikulum merdeka, yang pertama, lebih fleksibel dalam metode dan materi pembelajaran.
Yang kedua, tidak ada peminatan di SMA. Dan yang ketiga, berbasis proyek P5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan kurikulum pada masa Orde Lama, Orde Baru, serta era reformasi. Untuk kurikulum masa Orde Lama itu pendidikan lebih menekankan pada karakter dan moral dibanding dengan keterampilan teknologi. Kemudian pada masa Orde Baru, pendidikan lebih kaku dengan kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian pada kurikulum era reformasi, kurikulum lebih menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa, sekolah maupun guru memiliki kebebasan lebih dalam menyusun metode pembelajaran serta penggunaan teknologi yang disesuaikan pada kebutuhan siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yang pertama, adanya pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang terus meningkat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan ilmu teknologi. Dan ketiga, aspirasi manusia semakin berkembang luas. Dan yang keempat, adanya dinamika masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan gerakan masyarakat baik vertikal maupun horizontal membawa pengaruh besar. Artinya bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Jadi dari materi yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan kurikulum di Indonesia terjadi secara bertahap ataupun menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan kompetensi siswa. Dan di sini juga perubahan kurikulum tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi atau adaptasi terhadap tantangan di masa depan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.